Datang kepada Bapak Ibu peserta kajian tafsir Surah Al-Kafirun yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan. Kepada Bapak Ibu, dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan video bagi yang tidak berhalangan dan menonaktifkan speaker selama acara berlangsung. Baiklah, kita akan mulai kajian tafsir kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes. Yang terhormat Pengurus KCK Medan, para siswa dan siswi, serta seluruh peserta kajian tafsir yang telah berada di ruang Zoom ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang dengan izin Allah lah kita dapat berhadir pada kajian tafsir yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan yang pada kesempatan kali ini akan membahas tafsir surah Al-Kafirun yang insya Allah akan dibersamai dengan Ustadz Azam Az-Zuhairi LC. Mari senantiasa berselawat kepada kedua kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita senantiasa dapat istiqomah mengamalkan sunnah beliau yang merupakan wujud cinta kita kepada beliau dan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kepada Bapak Ibu, mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga niat kita untuk menimba ilmu, khususnya mengkaji ilmu Al-Quran, Allah ridhoi dan Allah rahmati. Untuk mengambil berkah dan rahmat pada kajian tafsir ini, sebelumnya mari kita simak tilawah Quran yang akan dibawakan oleh salah satu siswa tahfiz Komunitas Cinta Quran Medan. Kepada Saudara Farhan, waktu dan ruang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada saudara Farhan. Semoga dengan dibacakan Al-Quran tadi, Allah turunkan Allah turunkan sakinah kepada kita, senantiasa diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya mujibas sailin. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, maka izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Ustadz Azam Azu, nama lengkap beliau Ustadz Azam Al-Mujahid Az-Zuhairi LC, lahir di Surabaya 18 April tahun 2000. Alamat beliau di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Status belum menikah, akun medsos Azam Az-Zuhairi, pekerjaan pengurus yayasan, guru ngaji online, agensi travel haji dan umroh. Adapun pendidikan beliau, SMP dan SMA IT Darul Quran Mulia Bogor, Diploma Bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul, S1 Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul. Adapun pengalaman organisasi beliau merupakan ikut dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Istanbul, Forum Lingkar Pena Turki, dan Nusantara Furusi, yaitu klub memanah dan berkuda di Turki. Adapun pengalaman bekerja beliau merupakan Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Ketua Mujalasah Quraniyah, Musyrif Quran di Halaqah Cinta Quran, Musyrif Quran di Komunitas Cinta Quran Medan, Agensi Haji dan Umroh Van Diego, dan Privat Tour Guide di Turki. Adapun pengalaman lainnya, pemateri di sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, pemateri di kajian tafsir online bulanan rutin KCQ Medan, pemateri di kajian Remaja Muslim Masjid Al-Huda Surabaya, pemateri di kajian Cahaya Hati Masjid Ar-Rahmah Surabaya, dan telah menerbitkan buku Di Seberang Hagia Sophia, merupakan peserta wisuda Al-Quran Darul Quran Mulia Bogor tahun 2018 dan mempunyai sertifikat Tour Leader BNSP. Demikian profil singkat beliau. Baiklah, sebelum memulai, mari kita sapa. Apakah Ustadz sudah masuk ruang Zoom? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, bi khair, kaif ant? Alhamdulillah. Bisa dimulai Ustadz kajiannya. Ya, insyaallah bisa. Baiklah. Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, kajian tafsir surah Al-Kafirun kepada Ustadz Azam Az-Zuhairi LC. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hayyakumullah jami'an. Para jemaah yang sudah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Sudah kelihatan ya ini ya, slide-nya. Sudah Sebelum Ustadz. dimulai, izinkan saya untuk mengingatkan kepada seluruhnya, apabila nanti di tengah penyampaian ada kata-kata yang terputus atau sinyalnya kurang bagus, mohon disampaikan ya, supaya tidak ada mispersepsi atau salah memaknai, karena nanti bisa jadi fatal ke depan. Seperti itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pada malam hari ini insya Allah akan membahas tentang
surat Al-Kafirun, lanjutan dari surat-surat sebelumnya yang sudah kita rutin laksanakan 1 bulan sekali. Insya Allah pada kesempatan kali ini adalah pembahasannya tentang surat Al-Kafirun dengan tema atau dengan judul utamanya adalah tiada negosiasi dalam beribadah, seperti itu. Kita ya sekarang sudah masuk ke bulan Januari, di mana bulan lalu, bulan Desember, itu selalu ada pertanyaan yang rutin digaungkan seperti itu tentang Natal, Natal bagaimana kita sebagai Muslim menyikapi Natal, kemudian boleh nggak menyampaikan selamat Natal dan lain sebagainya. Tapi pembahasan pada malam hari ini perlu digarisbawahi adalah tentang beribadah. Jadi di dalam surat Al-Kafirun ini pembahasannya fokus kepada negosiasi dalam beribadah. Bagaimana toleransi itu di dalam beribadah dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun. Kita tidak sedang membahas tentang bagaimana berinteraksi dengan orang-orang kafir, tapi bagaimana toleransi kita dalam beribadah kepada orang-orang kafir seperti itu. Kita akan mulai pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, pembahasan yang pertama adalah tentang sebab turunnya surat Al-Kafirun. Kenapa sih kok sampai Allah menurunkan surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana akhirnya Nabi menyampaikan kepada kita hambanya, kaumnya seperti itu. Yang pertama, sebab daripada turunnya surat Al-Kafirun, kala itu Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian ada Al-As bin Wa'il, kemudian ada Al-Aswad bin Abdul Muttalib, kemudian ada Umayyah bin Khalaf. Jadi ada 4 orang ya, ada 4 orang kafir Quraisy pada saat itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Al-Walid bin Mughirah, yang mana ini orang yang luar biasa disegani di kalangan kafir Quraisy pada saat itu. Makanya sempat ada kondisi di mana Al-Walid bin Mughirah saat itu mengakui bahwasannya Al-Quran itu diturunkan bukan dari Nabi Muhammad SAW. Artinya bukan Nabi Muhammad yang menulis sendiri Al-Quran. Saking Al-Walid ibn Mughirah pada saat itu benar-benar takjub terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka pada saat Al-Walid bin Al-Mughirah pada saat itu menyampaikan hal tersebut, para kaumnya sempat gemetar, sempat ketakutan, khawatir banyak yang pindah agama seperti itu. Itu sedikit prolog bahwasanya 4 orang ini bukan 4 orang yang biasa-biasa saja. Al-Walid, kemudian Al-Asl, kemudian Al-Aswad, kemudian Umayyah, ini adalah 4 orang yang hebat dalam berretorika, hebat dalam berbicara. Mereka punya kemampuan untuk mengolah kata-kata dan public speaking yang luar biasa. Maka pada saat itu 4 orang ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, kemarilah." Ini artinya seperti itu ya. Biarkan kami menyembah apa yang kamu sembah dan kamu menyembah apa yang kami sembah. Ini adalah sebuah ajuan atau request lah. Orang-orang kafir pada saat itu mengajukan request kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah, yang sedang asyik berdakwah, yang sedang berjuang untuk menyebarkan agama Allah. Mereka meyakini bahwasanya dengan mengajak bertukar agama, ada kemungkinan Nabi Muhammad itu tergiur kepada agama mereka yang dulu seperti itu. Ada kemungkinan Nabi Muhammad itu jadi berpikir 2 kali untuk menyebarkan agama Allah seperti itu. Itu tujuan utama dari 4 orang tersebut datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengajukan proposal dalam tanda kutip, gimana kalau kamu mengikuti agamaku dan aku coba untuk menyembah agamamu selama 1 tahun seperti itu. Kami mengikuti semua ritual agamamu dan kamu mengikuti semua ritual agama kami. Itu yang diajukan oleh 4 orang tersebut. Kemudian ditambahkan dengan diksi, kalau ada kebaikan dari agama kami, maka kamu akan mendapatkannya juga. Jadi selain mengajukan proposal untuk merasakan sedikit agama, tapi juga memberikan iming-iming bahwasannya ya udah, kalau kamu dapat kebaikan di agamaku kan kamu juga merasakan enaknya seperti itu dalam tanda kutip. Begitu juga dengan kami, ketika kami merasakan nikmatnya agama Islam, ada kemungkinan kami akan berpindah
kepada agama Islam, yaitu masuk dalam agama Islam. Maka itulah iming-iming dari 4 orang tersebut. Jadi mereka menyampaikan kepada Nabi, gimana kalau kita bertukar agama dalam masa 1 tahun. Nah, di saat itulah Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagaimana Nabi harus bersikap terhadap apa yang disampaikan oleh 4 orang kafir Quraisy pada saat itu. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau kondisinya dibalik dan terjadi kepada kita, mungkin kita akan kesulitan menjawabnya. Tapi karena Allah begitu baik kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah sendiri yang memberikan petunjuk tentang bagaimana bersikap, bagaimana menyikapi ketika ada orang datang kepada Nabi, kemudian mengajukan hal tersebut. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun. Poin penting dari surat Al-Kafirun dan apa penyebab daripada turunnya adalah yang pertama, bahwasanya surat Al-Kafirun adalah termasuk ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang artinya pada saat itu sedang berada di masa-masa yang sangat sulit, sedang berada di masa-masa yang sangat berhati-hati. Kalau Nabi Muhammad salah bersikap sedikit saja, maka bisa jadi tidak ada umat Nabi Muhammad seperti sekarang. Karena apa? Karena di awal-awal penyebaran dakwah Nabi Muhammad, kita sama-sama tahu bahwasannya dakwahnya Nabi awal-awal secara sembunyi-sembunyi. Kemudian secara terang-terangan pun masih dengan rasa takut. Karena apa? Karena kekuatan umat Islam pada saat itu belum banyak. Maka ketika datang tawaran untuk hal yang seperti ini, itu termasuk sebagai hal yang bisa dipikirkan lagi, dalam tanda kutip ya. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Kafirun merupakan batasan toleransi dalam beribadah. Nanti akan kita bahas secara detail bagaimana batasan-batasan dalam beribadah itu dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun ini. Kemudian yang ketiga, himbauan agar kita senantiasa berhati-hati terhadap orang kafir yang pandai beretorika. Ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran, bagaimana mereka itu sebenarnya hanya ingin menguji kita. Mereka itu sebenarnya hanya ingin melihat sejauh mana kita berpegang teguh kepada agama kita. Maka ketika mereka melihat celah untuk masuk, mereka akan coba untuk masuk dan merusak agama kita dari dalam, seperti itu. Kemudian yang keempat, penyebutan kata kafir di dalam Al-Quran itu secara gamblang dijelaskan kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya apa? Artinya ketika Allah menyatakan bahwasanya, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Artinya diksi kafir itu merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW tetap dengan penuh adab dan sopan santun berkata kepada orang kafir, dalam artian tetap meladeni, tetap menanggapi apa yang disampaikan oleh orang kafir. Walaupun kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya apa yang disampaikan oleh 4 orang tersebut itu adalah suatu hal yang nyeleneh ya. Kok bisa mereka mengajukan untuk tukar agama? Padahal itu adalah sesuatu yang sakral. Agama itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tidak mungkin bisa diotak-atik, tapi mereka berani untuk mengajukan hal tersebut. Maka ketika ada orang yang nyeleneh, Nabi Muhammad SAW tetap menggunakan adabnya dalam berdialog, yaitu tidak lari begitu saja, tidak meninggalkannya, tapi tetap dengan dialog yang sopan. Maka pertanyaannya adalah, sebenarnya ketika mereka atau 4 orang tersebut mengajukan diri untuk bertukar agama, untuk merasakan bagaimana sih ritual agama Islam itu, bagaimana sih sholat 5 waktu itu, bagaimana sih zikir, kemudian puasanya orang Islam itu seperti apa. Maka pertanyaannya adalah, apakah 4 orang kafir tersebut itu sebenarnya percaya kepada Allah, atau memang benar-benar cuman iseng-iseng aja seperti itu. Apakah mereka di dalam hatinya itu percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah itu adalah Tuhannya semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Apakah Allah itu benar-benar Maha Pencipta?
Itulah pertanyaannya, apakah orang kafir itu benar-benar percaya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 61 dan ayat 63 yang berbunyi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan ketika ditanyakan kepada mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhkharash syamsa wal qamar, dan yang menghadirkan atau yang menjadikan ada matahari dan bulan, la yaqulunallah, mereka akan berkata Allah, bahwasanya itu semua Allah yang menciptakan, bahwasanya langit dan bumi itu Allah yang menciptakan, bahwasanya matahari dan bulan itu Allah yang menghidupkan, seperti itu. La yaqulunallah fa anna yufakun, maka apa yang menjadikan mereka berpaling. Kemudian di ayat 63 juga dijelaskan wala in sa'altahum, dan ketika ditanyakan kepada mereka man nazala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan dari langit air hujan, fa ahya bihil ardo, dan menghidupkan bumi dari air hujan tersebut, min ba'di mautiha, setelah tanah itu sebelumnya pernah kering dan mati, la yaqulunallah, maka sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulillah, qulil hamdulillah, maka katakan alhamdulillah, bal aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan dari orang-orang kafir itu tidak berakal, dalam tanda kutip tidak mau berpikir. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya fitrah dari orang-orang kafir itu sebenarnya mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya bahwasanya ada zat yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi, ada zat yang luar biasa yang menghadirkan matahari dan bulan, ada zat yang luar biasa yang dia bisa menurunkan air sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, sehingga pohon-pohonan yang ada di bumi bisa hidup sebagaimana mestinya. Mereka percaya tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak mau dan mereka enggan untuk bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Oleh karena itu mereka disebut dengan kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika ditanyakan kapan waktu terbaik untuk membaca surat Al-Kafirun ini, kapan waktu yang paling direkomendasikan, yang paling disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun ini, diantaranya adalah 5 waktu tersebut. Yang pertama adalah rakaat kedua sholat witir, yang sama-sama kita tahu ya, sholat witir itu ada 3 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Maka surat Al-Kafirun berada di rakaat kedua dalam sholat witir. Kemudian dianjurkan lagi untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat kedua ketika sholat sunnah tawaf. Jadi setelah tawaf kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah, maka di rakaat keduanya itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah pada rakaat pertama sholat subuh. Ini juga disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ada beberapa hadis yang menyampaikan seperti itu, walaupun apabila di sini ada ustadz atau yang biasa menjadi imam, saya tidak merekomendasikan untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama karena nantinya jadi kependekan sholatnya, jadi nanti banyak yang masbuk. Jadi kalau bisa di sholat subuh itu pakai surat yang panjang seperti itu supaya jamaah bisa tetap bertakbir bersama dengan imam, tetap bisa melaksanakan sholat tanpa masbuk. Jadi bisa dengan sholat Al-Kafirun di rakaat pertama kalau menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah ketika sholat ba'diyah maghrib pada rakaat kedua. Ini juga disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Kemudian yang terakhir disunahkan membaca surat Al-Kafirun ketika sebelum tidur. Untuk yang sebelum tidur ini khasiatnya adalah atau
keutamaannya adalah terhindar dari kemusyrikan sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis. Ketika kita membaca surat Al-Kafirun maka bara'atun minasyirk, kita dihindarkan dari kemusyrikan karena memang isi kandungan dari surat Al-Kafirun itu salah satunya adalah berisi tentang keesaan Allah, tentang bagaimana kita harus tetap ikhlas menyadari atau mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita tidak boleh mencampur adukan agama yang satu dengan agama yang lain. Maka itu 5 waktu dianjurkan kita membaca surat Al-Kafirun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita beranjak ke tafsir ayat per ayat atau terjemah ayat per ayat. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir. Maka lafaz kul di dalam ayat ini merupakan fi'il amr atau kata perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya, wahai Muhammad, katakanlah, kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang berada di depanmu. Dalam hal ini adalah 4 orang yang sudah disebutkan tadi di awal, yang mengajukan tentang pertukaran agama. Katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Maka lafaz kul di dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwasanya ini merupakan salah satu tanda bahwasanya ibadah itu atau urusan ibadah itu ada di tangan Allah. Karena apa? Karena surat Al-Kafirun ini adalah jawaban tentang pertanyaan orang kafir, tentang pertanyaan dari 4 orang yang tadi, bagaimana kalau kita bertukar dalam hal ibadah. Maka Allah sendiri yang menjawab tentang hal tersebut. Artinya apa? Artinya urusan ibadah itu urusan Allah. Kalau Allah suruh ini, ya jangan coba-coba hal yang lain. Karena kaidahnya adalah ketika dalam muamalah, maka lakukanlah semau kalian selama tidak ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi ketika dalam hal ibadah, jangan pernah kita melakukan suatu ibadah kecuali ada perintahnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dalam hal muamalah, terserah kalian mau ngapain aja selama nggak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi dalam hal ibadah, jangan pernah kalian melakukan suatu ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Seperti itu. Itu kaidahnya. Makanya nanti turunannya ada bab tentang bid'ah. Bagaimana kita melakukan suatu hal yang baru yang tidak ada dalilnya sebelumnya, seperti itu. Maka nanti panjang lagi pembahasannya. Tapi yang intinya itu untuk kaidahnya adalah dalam bab ibadah jangan pernah kita melakukan suatu hal yang tidak ada junjungannya, yang tidak ada dalil untuk melaksanakannya. Kemudian, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, makna al-kafirun adalah syamalakul kafir ala wajhil ard, mencakup kepada semua orang kafir di muka bumi. Jadi yang dimaksud dengan al-kafirun di dalam tafsir ini adalah semua orang kafir. Walakin akan tetapi al-muwajihina bihadzal khitab hum kafir Quraisy, hum kufar Quraisy. Jadi yang dimaksud dari ayat ini itu adalah kafir Quraisy. Kalau mau lebih menjurus lagi adalah 4 orang yang tadi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi makna secara general al-kafir itu adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam di muka bumi. Maka pada ayat ini dijelaskan, Qul ya ayyuhal kafirun, kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Diksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara terang-terangan al-kafirun, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan kepada 4 orang tersebut bahwasanya apa yang mereka telah lakukan itu sudah melampaui batas. Kok bisa tiba-tiba ngajuin pindah agama, itu gimana konsepnya? Kok bisa tiba-tiba mengajukan untuk bertukar agama dan itu diwaktukan hanya dalam masa 1 tahun, itu kok bisa? Maka Allah sampaikan al-kafirun,
itu tujuannya adalah untuk menyentil mereka, untuk mengingatkan mereka bahwasanya apa yang dilakukan mereka itu sudah melampaui batas. Maka ayat berikutnya, la a'budu ma ta'budun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi ketika disampaikan, coba yuk kita tukeran agama, maka kata Allah, sampaikan kepada mereka bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kata a'budu di sini memiliki makna al-hadir dan mustakbal. Di sini memiliki makna aku tidak akan menyembah, aku sekarang dan yang akan datang tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Maka makna a'budu itu bukan hanya sekarang, akan tetapi sekarang dan yang akan datang. Menurut tafsir Ibn Katsir dijelaskan juga, makna ma ta'budun adalah al-asnam wal andat, yaitu berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka secara sempurna artinya adalah la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak akan baik sekarang ataupun nanti menyembah berhala-berhala yang kamu sembah. Maka itu adalah makna secara sempurnanya seperti itu. Maka ayat ini adalah dalil bahwa kita tidak boleh mengerjakan ibadah agama lain, sekalipun ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau itu adalah ibadah, kalau yang dibawa, misi yang dibawa atau makna yang dibawa itu adalah ibadah, maka apapun eh, konsekuensinya, apapun celahnya itu tidak boleh kita lakukan kecuali apa? Kecuali dalam hal darurat. Seperti apa darurat? Darurat itu kalau dalam kaidah usul fikih, darurat itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak mengerjakan hal tersebut itu bisa membahayakan nyawa, ya, bisa sampai mengakibatkan kita meninggal dunia. Bukan hanya kita rugi saja, tapi bisa sampai meninggal dunia. Makanya kita diperbolehkan makan daging babi atau minum minuman keras ketika hanya itu pilihannya, dan kalau kita nggak memakannya atau meminumnya kita bisa meninggal dunia. Harus digarisbawahi, kalau kita nggak melaksanakan hal itu kita bisa meninggal dunia. Bukan berarti kita lagi jalan-jalan di hutan, kita nggak lapar, kita nggak haus, terus di depan kita cuma ada babi, kemudian kita, wah nggak ada makanan nih, kita makan babi aja apa? Padahal kondisinya kita nggak lapar. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena yang diperbolehkan adalah bab darurat. Dan darurat itu dalam tanda kutip harus ketika kita tidak mengerjakannya kita bisa sampai membahayakan nyawa kita. Seperti itu ya. Eh, Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi adalah bahwasannya Nabi Muhammad SAW secara gamblang menjelaskan bahwasannya ia tidak akan pernah mau secara sadar atau secara tidak sadar mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip hal ini adalah menyembah berhala-berhala mereka. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke ayat berikutnya. Wala antum abidu nama a'bud. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Setelah tadi Nabi Muhammad SAW melalui ayat ini dijelaskan bahwasanya ia menjelaskan bahwasanya dirinya tidak akan pernah mau menyembah agama mereka, maka pada ayat ini dijelaskan bahwasanya mereka juga bukan penyembah agama Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, sekalipun mereka melakukannya. Maksudnya bagaimana? Contoh, ini contoh yang tidak akan mungkin terjadi. Seandainya saat itu Nabi Muhammad SAW atau orang lain deh, seandainya Fulan ketemu dengan orang kafir, kemudian orang kafir mengajukan untuk bertukar agama, maka sekalipun orang kafir itu melakukan ibadah sholat, kalau dalam ayat ini dijelaskan mereka hanya melakukan ibadah tersebut secara gerakan saja,
tidak menggunakan hati. Karena apa? Karena memang dalam mindsetnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan merupakan hal yang sia-sia, tidak ada artinya. Maka wala antum abidu nama a'bud, wala di sini memiliki arti tidak dan selamanya tidak. Jadi selamanya mereka tidak akan pernah mau menyembah apa yang Nabi Muhammad SAW sembah. Dalam kitab tafsir Juz Ammah karangan Syekh Musa At-Tayyar dijelaskan annahum hum la ya'buduna ilahu abadan madamu 'alal kufr. Selama mereka masih dalam kekufuran, walaupun mereka melaksanakan sholat, walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka melakukan ibadah-ibadah orang muslim, mereka tidak akan pernah mau mengakui agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip, apa yang mereka lakukan itu hanya secara gerakan saja, hanya secara formalitas saja, ya, tidak melakukannya menggunakan hati dan keyakinan. Maka ayat ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah. Maka jawabannya mereka juga tidak akan pernah mau menyembah agama Nabi Muhammad SAW, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wala antum, dan kalian juga abiduna, bukan penyembah, ma'abud. Makna dari ma'abud adalah huwallahu wahdah la syarikalah. Menurut Ibn Katsir dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan apa yang aku sembah atau apa yang Nabi Muhammad SAW sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Jadi sudah jelas untuk intisari dari surat Al-Kafirun ini bahwasannya Allah dengan tegas, bahwasannya Allah dengan to the point menjelaskan bahwasannya sampaikan kepada orang kafir bahwasannya tidak mungkin kita melakukan pertukaran agama. Tidak mungkin aku menyembah agamamu dan tidak mungkin kamu menyembah agamaku, walau hanya dalam jangka waktu 1 tahun seperti apa yang mereka ajukan seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya juga dijelaskan lagi, wala ana abidun ma'abattum, dan aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini apa bedanya wala ana abidum ma abattum dengan ayat sebelumnya tadi wala wala a'budu ma abattum. Yang ayat sebelumnya tadi kan dijelaskan ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau ayat yang sekarang wala ana abidum ma abattum. Apa yang membedakan ayat yang sebelumnya tadi dengan ayat yang sekarang? Wala ana abidum ma abattum. Menurut Ibn Katsir dijelaskan bahwasannya la a'budu itu bermakna la aslukuha wala aqtadi biha wa innama a'budullaha 'alal wajhil ladzi yuhibbuhu wa yardah. Bahwasannya aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menyembah apa yang mereka sembah, aku tidak mengikuti ritual yang mereka lakukan, dan aku hanya beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Karena apa? Karena perintahnya jelas. Dijelaskan bahwasanya kita nggak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menduai agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai mencampur adukan tentang yang hak dengan yang batil, maka itu tidak boleh dan tidak akan pernah terjadi. Yang hak tetap dengan haknya, yang benar tetap dengan kebenarannya, dan yang salah akan tetap dengan kesalahannya, tidak mungkin dicampur adukan. Maka ini penyebab kenapa kok ada pengulangan kata wala antum abidu nama a'bud. Kenapa kok ayat ini diulang 2 kali? Menurut Ibn Katsir ada 3 penyebab kenapa diulang kata wala antum abidu nama a'bud. Penyebab yang pertama adalah sebagai taukid atau sebagai penegasan atau sebagai penekanan
bahwasanya mereka memang tidak akan pernah menyembah agama Allah bagaimanapun kondisinya. Kemudian yang kedua adalah pembeda antara fi'il madhi atau dengan fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga adalah tentang pembeda antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang kedua kita jelaskan dulu tentang pembeda fi'il yang telah lampau dan yang akan datang. Kalau tadi pada ayat sebelumnya jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah agama orang-orang kafir. Maka di ayat yang berikutnya dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad juga tidak akan pernah mau menyembah agama orang-orang kafir. Maka menurut Ibn Katsir itu adalah salah satu penyebab kenapa diulangi wala antum abidu nama a'bud. Kemudian yang ketiga tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah dan apa itu jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. La a'budu. Tidaklah aku menyembah agama mereka. Itu adalah jumlah fi'liyah. Kemudian apa jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah wala ana abidun. Tidaklah ana itu adalah aku, saya, yang mana merupakan ism. Sedangkan tadi a'budu adalah kata kerja atau fi'al, maka itu yang membedakan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Secara singkat, jumlah fi'liyah contohnya dalam bahasa Indonesia adalah aku membeli pulpen baru, itu adalah jumlah fi'liyah. Aku membeli pulpen baru. Diawali dengan kata aku membeli. Sedangkan jumlah ismiyahnya adalah pulpen itu baru. Atau kata benda, kalimatnya dimulai dengan kata benda. Pulpen itu baru. Maka itu tiga penyebab pengulangan dari ayat wala antum abidu nama a'bud. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan tentang ayat 1 sampai ayat ketiga surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kenapa kok cuman ayat 1 sampai ayat 3 saja yang dibahas pada kesempatan kali ini menurut tafsir surat Al-Qurtubi? Karena memang intisari dari surat Al-Kafirun ini ada di ayat 1, 2, 3, kemudian lompat ke ayat yang terakhir. Inna ma'anal ayat wa takdiriha kul ya ayyuhal kafirun. Makna dari ayat 1 sampai 3 surat Al-Kafirun adalah kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budul asnam. Tidaklah aku menyembah berhala allati ta'budunaha. Yang kalian sembah. Jadi ini penjelasan tentang la a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah berhala yang kamu sembah. Wala antum, dan tidaklah kalian abidunallah. Tidaklah kalian menyembah Allah Azza wa Jalla. Alladzi a'buduhu. Tidaklah kalian menyembah Allah, agama atau Tuhan yang aku sembah. Li'isrokikum. Karena kesyirikan kalian. Sudah saya jelaskan tadi, kenapa kok nggak mungkin mereka menyembah Allah? Ya karena mereka sudah musyrik, karena mereka sudah kafir dari awal, jadi nggak mungkin mereka mau mencoba atau mau merasakan agama Allah secara menggunakan hati, secara keyakinan seperti itu. Wattikhadikumul asnam, dan mereka akan memilih untuk menyembah berhala-berhala mereka. Fa in za'amtum annakum ta'budunahu, karena sesungguhnya mereka tetap untuk menyembah agama mereka. Fa antum kadzibun. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka akan menyembah Allah, antum kadzibun, maka kalian sesungguhnya berbohong. Kalian sesungguhnya tidak menggunakan keyakinan kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annakum ta'budunahu musyrikina. Karena kalian menyembah agama Allah dengan penuh kesyirikan. Fa'ana, maka aku, atau dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, la a'budu ma abattum, tidak akan menyembah agama kalian, ai misla ibadatikum, dan mengikuti ibadah-ibadah kalian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir,
Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pada akhirnya setelah semua penjelasan panjang lebar dari Nabi Muhammad SAW melalui firman Allah tentang prinsip atau tentang bagaimana positioning, bagaimana mereka, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjawab proposal mereka, menjawab tentang request mereka, menjawab tentang keinginan mereka, bahwasannya Nabi tidak akan pernah mau bertukar agama, bahwasannya Nabi tidak akan mau menyicipi kekafiran itu, bahwasannya Nabi tidak akan mau mengikuti ibadah-ibadah orang-orang kafir, maka pada akhirnya adalah ya sudah, kalian dengan agama kalian dan saya dengan agama saya. Kalian dengan keyakinan kalian dan saya dengan keyakinan saya. Kita tetap berkomunikasi, kita tetap bersilaturahim dalam tanda kutip, kita tetap menjaga hubungan baik, akan tetapi dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan, dalam hal ritual, kita punya perbedaan. Kamu dengan agamamu dan aku dengan agamaku. Maka apabila ada orang yang mengatakan bahwasannya semua agama itu sama, ya enggak semua agama itu sama. Justru orang-orang kafir terdahulu juga sudah menjelaskan bahwasannya ada perbedaan antara agama. Buktinya apa? Buktinya mereka sampai mau mengorbankan agama mereka dengan yuk kita tukeran sebentar, yuk kita bertukar agama sebentar. Artinya apa? Artinya ada perbedaan di sana dan mereka meyakini hal tersebut. Maka kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang dengan kecerdasan yang terbatas kemudian menyampaikan bahwasanya semua agama di dunia ini sama, itu perlu dipertanyakan seperti itu. Karena jelas-jelas agama itu berbeda-beda. Bahkan umat-umat terdahulu pun sudah mengakuinya. Tinggal bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertoleransi terhadap agama-agama lain dengan tidak ikut campur kepada agama mereka, supaya mereka tidak ikut campur juga dengan agama kita. Maka lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menurut Ibn Katsir dijelaskan bahwasannya ada dua pendapat tentang makna agama dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwasannya agama dengan makna sebenarnya, yaitu agama Islam dan kafir. Kemudian yang kedua adalah agama dengan arti balasan atau al-jaza'u minad din, agama balasan dari agama yang mereka percayai. Dalam hal ini adalah ketika kamu menyembah Allah, maka balasannya adalah surga. Ketika kamu ingkar terhadap Allah, maka balasannya adalah neraka. Seperti itu secara singkatnya makna dari ad-din di dalam ayat ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana intisari dari surat Al-Kafirun, bagaimana terjemah dari surat Al-Kafirun, bagaimana tafsir dari surat Al-Kafirun, bagaimana kita menyikapi agama Allah Subhanahu wa taala dan perbedaan-perbedaan dengan agama-agama lainnya, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus terhadap kekafiran atau kemusyrikan yang secara kita nggak sadar kita bisa jadi melakukannya. Maka poin pentingnya adalah ketika ini sudah menyangkut agama, ketika ini sudah menyangkut ibadah, ketika ini sudah menyangkut ritual-ritual keagamaan, maka jangan pernah kita sekali-sekali untuk menyentuhnya. Seperti itu. Khawatir apa? Khawatir nanti di dalamnya ada perbedaan akidah yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kekafiran. Waliyadzubillah, semoga kita tidak terjerumus terhadap hal tersebut. Selama urusannya bukan agama, selama urusannya hanya toleransi berkomunikasi, maka tidak ada salahnya kita berkomunikasi dengan orang-orang non-Islam. Akan tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam ranah ibadah, maka coba untuk menjauhi hal tersebut. Maka gunakan ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena rasanya ayat terakhir dari surat Al-Kafirun itu adalah salah satu ayat yang paling bisa kita gunakan sebagai benteng terakhir untuk menolak ajakan atau menolak permintaan dari orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim ketika mereka menginginkan kita bergabung kepada ibadah mereka dalam bentuk apapun itu.
Karena mungkin akan ada masanya nanti, akan ada keadaannya nanti kita disampaikan pada hal tersebut, yaitu kita diajak untuk ayo ikut yuk ibadah orang Kristen dalam tanda kutip, masuk ke gereja terus nyanyi-nyanyi, kamu diem aja kok di dalam, gak usah ikut nyanyi-nyanyi. Nah, itu kan riskan juga sebenarnya, karena bisa mempengaruhi akidah kita. Maka kalau sudah urusan ibadah, coba untuk dijauhi. Wallahu alam. Allah wa minkum al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penyampaian kajian tafsir surah Al-Kafirun yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Azam. Alhamdulillah menambah ilmu bagi kita, terutama ilmu Al-Quran, khususnya surah Al-Kafirun. Eh, Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan Ustadz atau ingin bertanya mengenai kajian tafsir ini, boleh langsung eh, ditulis di chat atau langsung raise hand ya, Jadi bisa kalau berkomunikasi langsung dengan Ustaz. mau membayar kalau ayah nggak tahu kayak gitu kayak mana? Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat ditulis atau boleh langsung bertanya juga boleh. Ya, dosen itu yang terbuka. Ya, marah. Ya, Beb, pokoknya Beb, formal Beb. Ya, Mas. Baik, Ustadz, sebelum ada yang bertanya, eh, ingin lebih, apa namanya, ingin lebih dijelaskan lagi Ustadz mengenai seperti Ustadz sampaikan tadi di awal bahwasanya apalagi kita di Indonesia ini ya banyak beragam ber apa ada tetangga kita, ada mungkin teman sejawat di kantor atau sahabat ada teman di kuliahan atau teman-teman di sekitar lingkungan, atau bahkan keluarga gitu ya, keluarga yang masih berbeda agama gitu. Bagaimana bermuamalah dengan mereka sehingga tidak sampai membuat atau menyinggung hati mereka karena mereka adalah keluarga, tapi tetap eh, apa namanya hubungan kerabat atau kekeluargaan itu tetap terjalin gitu, Ustaz. Apalagi fenomenanya di Indonesia sering dianggap bahwasanya mengucapkan apa perayaan mereka itu dianggap ini ya Ustaz, dianggap hal biasa gitu ya. Padahal itu sudah masuk ke akidah gitu ya Ustaz. Boleh diperjelas lagi Ustaz agar eh, bagaimana bermuamalah dengan terutama ada yang masih keluarganya masih non-Muslim. Misalnya di Sumut di daerah sana tuh di daerah Toba masih banyak ya yang non-Muslim gitu. Ya, nah, eh, ini banyak dan rutin sebenarnya ditanyakan setiap bulan Desember ya. Dan sudah banyak masyayikh-masyayikh kita, ustadz kita yang menjelaskan tentang hukumnya, kemudian bagaimana kalau kita punya kawan yang uh, beragama Kristen seperti itu,
hukumnya menyampaikan selamat Natal dan lain sebagainya. Dan bahkan kemarin sampai ada salah satu ustadz lulusan Mesir itu yang sampai mengatakan bahwasanya tidak masalah mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang kafir karena apa namanya, ulama-ulama Mesir pun demikian mengatakan juga selamat Natal kepada rekan-rekannya. Tujuannya jelas kalau mereka supaya untuk menjaga silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengacap pada orang-orang yang lain, masyayikh-masyayikh yang lain juga dijelaskan bagaimana tentang bahwasannya nggak bisa karena mengucapkan selamat Natal itu artinya meyakini bahwasannya tentang agama mereka, bahwasannya Yesus Kristus dalam tanda kutip itu adalah anaknya Allah seperti itu. Itu kan yang diyakini oleh mereka. Maka ketika kita menyampaikan hal tersebut, kita termasuk ke dalam mengikuti adat istiadat mereka. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, ketika kita tidak melakukan hal itu, rasanya nggak ada yang jadi masalah seperti itu. Artinya mereka juga nggak akan yang sampai marah-marah seperti itu. Mereka nggak akan yang sampai aku nggak ngucapin selamat Natal sih gini-gini. Kayaknya nggak akan sampai segitunya. Kecuali memang orang-orang tertentu yang memang sensitif aja, yang emang orangnya gampang marah aja seperti itu. Karena nggak ada masalah kita tidak tidak mengucapkan hal tersebut. Bahkan ketika kita mengucapkan pun ya udah, kayaknya nggak yang sampai menguatkan silaturahmi sekencang itu dalam tanda kutip. Contohnya gini, ketika kita eh, memerlukan sesuatu hal yang bisa mempererat hubungan kita, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan di luar hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, hanya sekedar dalam tanda kutip ya. Eh, di luar mengatakan hal tersebut artinya karena itu terlalu riskan seperti itu. Karena itu urusannya dengan agama. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Contohnya kalau kita merayakan, bukan merayakan, kita memberikan hadiah dalam rangka ulang tahunnya, atau ketika kita tahu mereka naik pangkat, kita berikan hadiah kepada mereka, atau ketika kita tahu mereka sedang mendapatkan suatu kebahagiaan, kita ikut bahagia, itu akan jauh lebih bermanfaat dan lebih berasa kepada mereka. Karena apa? Karena ketika kita sudah melakukan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan ada celah untuk kita masuk ke dalam akidah mereka yang bisa merusak akidah kita sendiri. Maka lebih baik untuk kita menjaga jarak dalam hal tersebut, menjaga jarak dalam hal ibadah. Akan tetapi kalau dalam hal muamalah lainnya itu silahkan saja, tidak ada masalah. Ketika kita mengucapkan selamat ya, contohnya di tanggal 25 ketika hari Natal itu kita hanya menyampaikan selamat ya gitu. Itu walaupun mereka merasa kita mengucapkannya itu dalam hal Natal, tapi kalau kita hanya mengucapkan selamat itu maksudnya adalah selamat beribadah kalian, itu saya rasa nggak ada masalah. Karena tujuannya bukan meyakini uh, Tuhan mereka bahwasannya adalah anak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Kita tidak meyakini hal tersebut. Tapi ucapan selamat ya itu adalah selamat beribadah. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya pada tanggal itu, pada waktu itu adalah waktu hari rayanya mereka seperti itu. Maka di sana ada ibadah khusus yang mereka lakukan. Maka ucapan selamat dalam hal ini adalah bukan selamat Natal yang tujuannya adalah mengakui bahwasannya Tuhan mereka benar, tapi tujuannya hanya selamat beribadah kalian seperti itu. Walaupun jauh lebih baik ketika kita tidak melakukannya. Karena apa? Karena itu tadi bisa bisa merusak akidah kita. Contohnya bisa dengan memberikan hadiah di luar hal itu, di luar waktu tersebut. Karena sepertinya kalau kita timbang-timbang lagi, terlalu apa ya dalam tanda kutip, oke, hubungan baik kita terjalin dengan mereka, tapi hubungan baik kita dengan Allah kan bisa jadi itu terusak. Masa kita mau merelakan hubungan baik kita kepada Allah dengan kita mengedepankan hubungan baik kita kepada makhluknya, yang mana lebih buruk lagi ternyata makhluk yang kita bela-bela ini bukan makhluk yang muslim seperti itu kan nggak mungkin kita sampai rela meninggalkan Allah kalau benar bahwasannya ini urusannya dengan ibadah dan bisa merusak akidah,
masa kita mau sih sampai merelakan akidah kita hanya karena hubungan baik kita kepada sesama manusia dalam tanda kutip sesama makhluk beragama kan enggak, maka lebih baik untuk menghindari hal tersebut. Ini selalu menjadi perbincangan dan bahkan setelah dilihat-lihat ternyata pertanyaan tersebut itu justru keluar dari mulut orang-orang yang mereka nggak punya teman orang-orang non-Islam justru, non-Muslim. Justru kebanyakan pertanyaan ini muncul kepada orang-orang yang lingkungannya itu bukan lingkungan yang eh, jauh dari agama Islam. Justru pertanyaan ini yang ketika ditanyakan lagi, kok kamu nanya gitu? Emang kamu punya punya teman Kristen? Enggak sih, cuma pengen tahu aja. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena rata-rata orang yang memang mereka punya teman non-Islam, itu mereka sudah tahu bahwasannya ini dilarang, tapi mereka mengambil konsekuensinya bahwasannya yaudah deh, supaya menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, mereka melakukan hal itu, tapi dalam hati mereka membenci hal tersebut karena itu bisa merusak agama. Wallahu alam. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah ya. Eh, Sebagaimana sebelumnya juga Ustaz sampaikan, walaupun dengan tegas Rasulullah menyatakan bahwasanya bagimu agamamu dan bagiku agamaku, Rasulullah tetap beradab dalam menyampaikannya seperti itu ya Ustaz. Eh, Demikian juga bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim, Rasulullah tetap tidak mengacuhkan, tapi dengan adab-adab yang baik, dengan akhlak yang baik, menyampaikan dengan baik. Eh, Baiklah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Boleh ditulis di kolom chat. Ya, atau langsung bertanya dengan Ustadz juga boleh. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Ustadz dari Ovalina Sylvia. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa surah Al-Kafirun adalah seperempat Al-Quran. Apakah ini benar Ustadz? Dan bagaimana maksudnya? Eh, ada dua pertanyaan ini Ustadz. Tiga lagi. Eh, Satu-satu atau langsung dibacakan tiga-tiganya Ustadz? Yang dari Ovalina nih Ustadz. Masih di mute Ustadz. Ya, saya sambil baca juga sini. Dibaca dulu ya. Pertanyaan kedua, saya juga pernah mendengar ada beberapa orang yang ketika mengucapkan salam dalam acara formal, maka mereka menyebutkan semua versi. Oh iya, termasuk salam dalam agama yang bukan Islam sebagai bentuk toleransi. Apakah ini juga termasuk hal yang dilarang Ustadz? Dan yang ketiga, apakah tahun baru Masehi, misalnya 2025 saat ini, memang hanya untuk kaum kafir atau untuk semua orang? Seperti itu, Ustadz, pertanyaan dari Ovalina. Ya, bismillah. Silahkan. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi tentang bahwasannya surat Al-Kafirun adalah seperempat dari Al-Quran, itu benar, ada juga di hadis sahih juga dijelaskan uh, bahwasanya kul ya ayyuhal kafirun ta'dilu birubil Quran. Bahwasanya surat Al-Kafirun itu termasuk dalam setara dengan satu perempat Al-Quran. Maka bagaimana maksudnya? Ini sama dengan pembahasan kita waktu itu ya, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran seperti itu ya. Maka yang dimaksud dengan satu per tiga atau satu per empat itu adalah tentang kemuliaannya, tentang keutamaannya, tentang isi kandungannya. Karena apa? Ini kalau kalau yang kita yang ikut kajian sebelumnya maka sudah tahu bahwasanya setiap satu per tiga atau satu per empat itu bukan sebenarnya arti dari
arti seperempat Al-Quran, yang mana kalau kita baca 4 kali artinya kita khatam Al-Quran, enggak. Sama dengan surat Al-Ikhlas, ketika kita baca 3 kali kemudian lantas kita sudah khatam, artinya enggak. Tapi sepertiga dan seperempat itu maksudnya adalah kemuliaannya 1/3 daripada Al-Quran dan 1/4 daripada Al-Quran. Maka itu untuk pertanyaan bagaimana yang dimaksud dengan seperempat Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, tentang apa tadi? Salam Salam ya. yang banyak versinya, Ustadz. Biasanya di pemerintahan ada tuh dari menteri-menteri ada buat salam yang banyak versinya. Ya, ini kembali lagi ke eh, maksud dan tujuannya daripada salam itu sendiri. Kalau kita apa sih ininya, salam-salamnya itu ada doa ya, ininya doa ya, isinya doa-doa aja ya. Apa namanya? Coba dituliskan ya. Diksinya itu apa saja? Saya agak lupa karena udah nggak jarang lihat TV juga. Om Swastiastu gitu-gitu ya, salam salam budaya, nama kebajikan gitu-gitu ya. Yang pasti pernah eh, Rasulullah SAW saat itu di, disampaikan salam oleh orang-orang kafir pada saat itu. Mereka menyampaikan Assalamualaikum. Kemudian Nabi Muhammad SAW jawabnya dengan Waalaikum. Maka perintah daripada Allah ketika orang-orang kafir, ini gambaran singkatnya ya. Ketika ada orang-orang non-muslim menyampaikan salam dengan salam agama kita saja, sebenarnya kita tidak uh, dianjurkan untuk menjawab salamnya seperti itu. Ini yang banyak tidak kita amalkan tentang bagaimana hukum menjawab salam dari orang-orang non Muslim ini, sebelum kita ngebahas tentang kita yang memulai salamnya ya. Tapi bahwasannya menjawab salam dari orang non Muslim itu saja tidak dianjurkan. Bahkan disunahkan, bukan disunahkan, dianjurkan untuk menyampaikan dengan waalaikum saja dan bagi kalian. Mereka mendoakan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, wassalamualaikum bagi kalian, warahmatullahi dan rahmat kepada Allah bagi kalian, warahmatullahi wabarakatuh dan keberkahan atas kalian. Mereka mendoakan secara sempurna kepada kita, tapi apa yang dianjurkan? Dianjurkannya hanya dengan waalaikum. Kalau mau itu jawabnya waalaikum saja, artinya dan bagi kalian. Tapi kita nggak lantas mendoakan kembali mereka dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Tapi dengan waalaikum saja. Itu sedikit gambaran. Maka bagaimana kalau sampai menyampaikan salam, kita yang memulai dengan salam tersebut, seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya menjawab salamnya saja tidak dianjurkan. Maka pertanyaannya, apa hukum menyebutkan salam kepada orang-orang non Muslim, atau apa hukumnya memberikan salam tapi bukan dengan salam agama kita sendiri, seperti itu ya pertanyaannya. Iya, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Ya, maka kalau kalau apa namanya, secara ibadah, kalau kita masuk ke dalam pembahasan tentang ibadah, bagaimana kita tidak dianjurkan untuk beribadah mengikuti ibadah agama yang lain, itu jelas ya. Untuk bab itu kita tidak boleh mencampur adukan agama seperti itu. Maka kalau dengan salam itu seperti apa? Allahu alam. Yang pasti sudah jelas kalau dengan ibadah kita tidak diperbolehkan, maka ini menjadi PR saya untuk saya cari tahu dulu lebih detail lagi bab salam ini apa hukumnya kalau kita yang menyampaikan salam dan menggunakan bahasa mereka, karena saya tidak ada ilmu untuk yang penyampaian salam ini. Khawatir kalau kalau saya sampaikan dan salah nanti bisa menyesatkan seperti itu. Ini coba nanti saya cari informasinya dulu, kemudian nanti saya share eh, baik di pertemuan berikutnya atau saya share ke grup, nanti bisa juga seperti itu ya untuk yang salam. Karena memang di zaman Nabi juga belum ada contohnya, karena Nabi dan sahabat tidak menyampaikan salam menggunakan bahasa orang-orang
kafir karena memang mereka tidak ada salam khusus seperti itu. Justru salam yang digunakan adalah salam orang Muslim. Maka untuk pertanyaan nomor 2 saya hold dulu. Saya tidak berani untuk menyampaikan jawaban secara gamblang seperti itu. Kemudian boleh di next ke pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, apakah tahun baru Masehi, misalnya 2025 saat ini, memang hanya untuk kaum kafir atau untuk semua orang? Nah, ini dia. Untuk permasalahan ini, eh, sebenarnya tidak ada masalah karena baik untuk orang kafir ataupun orang Muslim, selama itu tidak mempengaruhi akidah kita, selama itu tidak mempengaruhi apa yang dilarang oleh syariat, maka baik-baik saja seperti itu. Tapi yang harus kita pahami dan sadari justru yang lebih penting adalah jangan sampai kita nggak hafal tentang uh, bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Itu jauh lebih penting. Kemudian jangan sampai kita lupa sekarang itu tahun berapa Hijriah seperti itu. Maka itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kita fokus kepada tahun baru Masehi 2025 ini apakah hanya untuk orang kafir atau untuk semua orang? Karena ada hukum kaidahnya itu adalah bahwasanya apa yang ditetapkan oleh pimpinan kita dalam hal ini adalah pemerintah negara itu yang kita ikuti. Kalau pemerintah kita menggunakan kalender Masehi, maka ya kita juga mengikuti kalender Masehi seperti itu. Maka bagaimana ijtihad kita, bagaimana usaha kita untuk tetap mengimani agama Allah Subhanahu wa taala atau untuk tetap meyakini bahwasanya yang terbaik, bahwasanya yang benar itu adalah kalender Hijriah seperti itu, maka ya itu tadi bisa dengan mengimbangi setiap buat flyer contohnya ditambahkan tahun Hijriahnya seperti itu, atau setiap buat ucapan apapun atau posting di Instagram kalau ada menyebutkan tahun Masehi diikutkan juga tahun Hijriahnya, itu bisa sebagai salah satu ijtihadnya. Tapi kalau uh, karena agama negara kita menggunakan kalender Masehi, maka ya sudah mau tidak mau kita ikut menggunakan kalender Masehi. Kecuali kita tinggal di Arab Saudi seperti itu yang menggunakan Hijriah, walaupun di beberapa tempat di sana juga tetap menggunakan Masehi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan eh, pertanyaan dari Valina terjawab ya, sudah terjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Nahed nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita makan atau minum kalau ditraktir oleh orang non-muslim? Dan yang kedua, bolehkah kita makan minum yang diberikan non-muslim sebagai tanda perayaan Natal di kantor atau suatu instansi, umpamanya nasi kotak? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya, dari dua pertanyaan ini ada kesamaan ya, ada kemiripan fokus, yaitu yang pertama adalah yang harus kita pastikan adalah tentang apa yang ada di dalam nasi kotak tersebut. Sekalipun yang traktir itu orang Muslim, kalau mereka menraktir hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ya nggak boleh. Bukan tentang siapa yang ngasih, tapi tentang apa yang mereka kasih. Kalau mereka ngasih sesuatu yang halal, nasi lauk ayam, dan nggak ada minyak babinya, kemudian nggak ada minuman keras, nggak ada zat-zat apapun yang dilarang oleh agama, maka tidak ada masalah. Maka sah-sah saja untuk menerima traktiran dari orang non-muslim. Karena apa? Karena memang tidak ada hal yang dilanggar seperti itu. Karena di dalam makanan tersebut adalah seutuhnya makanan yang halal. Maka tidak ada larangan untuk memakan makanan tersebut. Selama memang kita bisa memastikan. Kan yang kita khawatirkan itu kalau pemberian mereka itu mereka iseng naruh hal-hal yang dilarang. Maka langkah pertama adalah coba pastikan bahwasannya apa yang mereka kasih itu bukan hal yang kita nggak boleh makan atau minum. Itu yang harus kita pastikan. Jangan sampai mereka karena mereka nggak tahu ternyata kita Muslim, kemudian mereka ngasih kita makanan yang haram. Contoh, mereka ngasih nasi, lauknya daging
babi seperti itu kan nggak boleh. Tapi mereka ngasih karena mereka nggak tahu kalau kita Muslim. Saking apa? Saking jarangnya kita sholat. Saking apa? Saking jarangnya kita puasa. Saking apa? Saking kita setiap azan kita tetap di kantor, kita nggak sholat. Setiap azan kita eh, tetap main HP. Setiap azan kita tetap di depan laptop. Maka mereka berpikir, oh orang ini non Muslim. Akhirnya apa? Mereka kasih nasi kotak yang isinya adalah makanan-makanan yang dilarang oleh agama Islam. Siapa yang salah kalau kayak gitu? Ya kita. Karena apa? Karena kita tidak menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Akhirnya mereka eh, memposisikan diri bahwasanya kita sama dengan mereka. Maka selama yang diberikan itu adalah sesuatu yang halalan thayyiban, yang baik untuk kita makan dan tidak melanggar syariat agama Allah, maka silakan-silakan saja. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khair Ustaz. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Ibu Nahed nih. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Eh, Respon dari ini Ustaz dari Nahed nih. Berarti uang non-muslim itu halal ya Ustaz? Pertanyaannya. Gimana? Berarti uangnya dari non-muslim itu halal ya Ustaz? Gitu. Uang non-muslim itu halal. Karena tadi kan memberikan makan minum ya. Misalnya makanan yang diberikan itu halal. Sebentar. Saya khawatir salah 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 nangkep nih. Maksudnya ketika ada orang non-muslim kemudian ngasih uang ke kita, apakah itu halal atau haram seperti itu ya? Sepertinya gitu Ustaz. Apakah non-muslim itu memberikan sesuatu makanan yang halal? Berarti itu uang mereka itu halal ya gitu. Nggak tahu juga Kalau kita, maksudnya. iya, berarti artinya kita coba menarik garis yang lebih lebar lagi. Karena apa? Karena kemungkinan ada kemungkinan bahwasannya mereka mendapatkan uang dari aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hukumnya seperti itu? Contoh, eh, kan minuman keras menurut orang-orang non-muslim itu kan boleh-boleh saja, tapi menurut kita kan haram. Kemudian kalau mereka punya bisnis minuman keras, kemudian dengan hasil uang tersebut mereka mentraktir kita, apa hukumnya? Itu kan bisa jadi ya, bisa jadi hal tersebut berlaku. Mereka punya bisnis yang dalam agama Islam itu dilarang. Kemudian mereka dengan keuntungan tersebut mentraktir kita. Nah, apa hukumnya seperti itu? Hukum yang pertama adalah ketika kita tahu bahwasannya itu benar sumbernya dari sesuatu yang dilarang agama Islam, maka kita nggak boleh. Selama apa? Selama kita tahu bahwasannya itu memang benar-benar dari sesuatu yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak tahu gimana? Nah, kalau kita nggak tahu itu masuk ke dalam pembahasan yang tidak kita ketahui, maka boleh-boleh saja. Tapi bagaimana baiknya? Baiknya adalah kita cari tahu dulu. Lah kan kelamaan kalau kayak gitu. Sesimpel ini aja. Mereka kerja utamanya apa? Contoh kerja utamanya di pemerintahan. Ya udah, clear. Berarti harta yang mereka miliki itu dari pemerintahan. Kita cukup tahu sampai situ aja. Artinya yang mereka punya itu halal dan ketika mereka mentraktir kita barang-barang yang halal itu it's okay, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau kita tahu bahwasannya mereka punya bisnis sampingan yang tadi saya sampaikan, punya bisnis sampingan yaitu dari jual beli sesuatu yang haram, maka boleh nggak? Lebih baik tidak. Karena apa? Karena ada kemungkinan bercampur antara uang yang halal, uang yang dari gaji pekerja, atau uang yang haram yang dari jualan sampingan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik untuk kita hindari karena ada tercampur di sana, ada harta yang tercampur, maka lebih baik untuk kita tidak laksanakan atau tidak kita ambil
uang tersebut atau makanan tersebut. Kecuali memang sudah clear, sudah jelas bahwasanya itu dari yang halal-halal saja seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah sudah clear ya. Eh, Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ini Ustaz. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung waktu, kurang lebih 60 menit Ustadz membersamai kita. Sebelum ditutup, dimohon kepada Ustadz untuk berkenan menyampaikan closing statement. Kepada Ustadz dipersilahkan. Oh, masih ada satu lagi nih Ustadz. Masih ini Ustadz, sepertinya ingin dijawab sama Ustadz nih. Apa masih bisa Ustadz? Satu pertanyaan lagi sebelum closing statement. Apa itu? Kalau minum pakai pipet bergantian dengan mereka, apakah boleh Ustadz? Ya, bahkan dalam bab kesehatan saja tidak dianjurkan ya untuk bergantian sedotan seperti itu. Karena apa namanya bisa menularkan virus. Maka apalagi dalam hal yang lainnya, kita lebih baik untuk gini-gini. Simpelnya adalah kita coba untuk mencari alasan sebanyak-banyaknya untuk tidak bersenggolan atau tidak bersentuhan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggal bagaimana cara kita untuk mencari celahnya atau alasannya. Apa alasannya ya? Kayak contoh sekarang, bagaimana hukumnya kita minum satu sedotan bergantian dengan mereka seperti itu. Kemudian kalau dipikir-pikir apa sih penyebabnya? Maksudnya kenapa kok sampai timbul pertanyaan seperti ini? Apakah karena khawatir hal-hal yang haramnya di sebelah mana? Nah, tinggal kita cari kalau ada kemungkinan ini supaya ibunya bisa lebih jelas ya. Artinya nanti ke depannya bisa menyikapi dengan hal yang lebih baik. Karena apa? Karena akan timbul terus-menerus pertanyaan yang sama, dalam tanda kutip sama, akan tetapi bentuknya yang berbeda. Contoh, nanti gimana kalau pinjem bajunya orang kafir? Boleh nggak seperti itu? Atau nanti hidup lagi, bagaimana kalau nginep di rumah mereka? Seperti itu. Nanti akan timbul-timbul pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Maka simpelnya adalah prinsipnya adalah selama tidak ada hubungan dengan ibadah, yang pertama itu tidak ada urusan dengan ibadah, maka tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, apabila itu urusannya sampai memasukkan ke dalam badan kita, contohnya makanan atau minuman, dan itu sifatnya haram atau tidak kita ketahui dan ada indikasi ke arah sana, maka lebih baik untuk tidak kita lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila itu bisa sampai merusak akidah kita, maka jangan kita lakukan seperti itu. Simpelnya seperti itu, singkatnya seperti itu. Sekalipun itu ada pendapat, contoh, dari semua ulama mengatakan itu haram, kemudian ada satu ulama yang mengatakan itu boleh. Maka apakah kita akan mengikuti ulama yang satu itu, atau kita mengikuti ulama yang banyak yang mengatakan bahwasanya itu haram? Maka secara akal dan naluri kita akan lebih memilih untuk menghindari saja. Karena kalau ada dua pendapat, yang satu haram, yang satu halal, dan kita bisa untuk meninggalkannya, maka alangkah lebih baiknya kalau kita meninggalkan hal tersebut. Karena apa? Karena yang menentukan halal dan haram itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melalui ijtihadnya para ulama kita, bagaimana mereka berpendapat dan lain sebagainya. Maka tetap ada kemungkinan salahnya,
Maka kalau Imam Syafi'i itu termasuk imam yang paling berhati-hati dan paling dalam tanda kutip cari aman. Kalau ada dua kemungkinan, ini bisa jadi batal, ini bisa jadi haram, ini bisa jadi halal, maka Imam Syafi'i sudah pasti mutlak, ya udah haram seperti itu. Itu sifatnya Imam Syafi'i, sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang mustabihat, hal-hal yang berada di tengah-tengah, hal-hal yang bisa jadi haram, bisa jadi halal. Imam Syafi'i kalau ada dua kemungkinan itu maka langsung secara tegas mengatakan bahwasannya itu haram. Karena apa? Karena Imam Syafi'i termasuk termasuk orang atau imam yang sangat berhati-hati. Maka ketika kita nanti dihadapkan kepada kondisi tersebut dan kita masih punya kesempatan untuk menghindari hal tersebut, lebih baik untuk kita jauhi, lebih baik kita untuk hindari saja. Kecuali memang itu tadi darurat dan nggak bisa kita hindari, maka silahkan dilakukan dengan secukupnya atau dengan kadarnya saja. Wallahu alam. Jazakumullah khair Ustaz. Mudah-mudahan sudah clear ya Ibu pertanyaan Ibu tadi. Silakan Ustaz menyampaikan closing statement sebelum acara kajian ditutup. Ya, bismillah. Eh, Kesimpulan dari pembahasan surat Al-Kafirun, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya, bahwasanya kita sebagai seorang Muslim itu tidak pernah dilarang untuk berkomunikasi dengan orang-orang non-Muslim. Banyak sekali contohnya. Bahkan dicontohkan sendiri oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya kita dengan siapapun, baik itu orang Muslim, baik itu non Muslim, baik itu sehat, baik itu penuh kekurangan secara fisik atau mental, kita tetap diperintahkan untuk berkomunikasi dengan baik seperti itu. Akan tetapi kalau sudah masuk ke ranah agama, sudah masuk ke ranah ibadah, sudah masuk ke ranah akidah, kalau di zaman dahulu eh, secara tegas Allah perintahkan jangan bahwasannya jangan pernah mendekati hal-hal tersebut. Akan tetapi kalau di zaman sekarang tinggal dilihat maslahatnya apa, tinggal dilihat eh, mana resikonya apa seperti itu. Contohnya kalau kita melakukan A, apa yang akan kita dapatkan? Kalau kita melakukan B, apa yang kita dapatkan? Kita masih bisa nggak untuk meninggalkan hal tersebut? Kalau masih bisa, silahkan lakukan dengan semaksimal mungkin. Kalau udah nggak bisa, dan itu sudah masuk ke dalam kadar darurat, maka jangan lupa untuk tetap jaga hati kita, walaupun kita melakukan hal tersebut, tapi kita yakin bahwasanya kita nggak pengen melakukan hal tersebut. Bahwasanya kita melakukan hal tersebut dengan terpaksa. Tapi jangan sampai kita terus-terusan terpaksa, itu akhirnya terbiasa namanya, bukan lagi terpaksa. Maka coba untuk tetap berada di jalur kehati-hatian sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Kan kita Indonesia mayoritas Syafi'i ya, tapi kok kita secara mayoritas Syafi'i tapi secara ibadah atau secara ritual malah Hanafi gitu yang banyak toleransinya kan enggak. Kalau kita sudah mengatakan kita Syafi'i ya udah kita harus penuh kehati-hatian kalau ada dua hal eh, berlawanan halal atau haram coba untuk hindari saja. Khawatir apa? Khawatir ternyata itu adalah hal yang dilarang, akhirnya kita malah melakukan terus-menerus, akhirnya jadi dosa yang tidak kita sadari. Kan nggak enak juga. Kan kaget juga nanti kita di akhirat kok tiba-tiba, loh, ternyata itu haram. Dan kita melakukannya, kan jadi nggak enak. Akhirnya kita malah kehilangan kebaikan-kebaikan kita. Wallahu alam, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas penyampaian ilmu eh, kajian tafsir ini Ustaz. Dan untuk mengambil berkah, dimohon kesediaan Ustaz untuk memimpin doa sebelum ditutup. Ya, kita sudah sampai di ujung acara. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya karim walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli Allahumma fir lahu warham Allahumma fir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي اغفر لي ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz atas penyampaian ilmunya. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang telah mendengarkan kajian. Eh, Mudah-mudahan insya Allah di pertemuan bulan berikutnya kita dapat mendengar kembali kajian dari Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz, barakallahu fikum. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta semua yang telah berhadir. Sebelum ditutup, izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk membuka kameranya untuk mengambil dokumentasi. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka videonya ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang telah berhadir. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di kajian berikutnya yang insya Allah menambah ilmu kita, menambah semangat kita, semakin cinta kita kepada Al-Quran, mempelajari, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jazakumullah khair kepada Ustadz, kepada semua yang telah berhadir. Saya mohon maaf atas salah dan khilaf. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.